Apalagi kalau misalnya United beneran top perform. Skenarionya seperti itu. Aku tuh orang sombong. Aku orang sombong. Karena kalau kita lihat United itu malah pasti Mas Aryo juga setuju. Kerikilnya mau ada Piala Dunia mau nggak ada Piala Dunia hancur juga. Kerikilnya adalah lawan tim-tim kecil nih. Ini momentumnya Carrick sebenarnya apakah bisa? Karena Carrick pun juga banyak dukungan. Salah satunya banyak yang dikutip itu Roy Keane. Roy Keane bilang bahwa ya kalau misalnya United bisa memenangkan setiap laga, dia tetap tidak yakin lah kalau Michael Carrick pantas mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih permanen. Terus juga kalau kita ngomongin dari Ronaldo juga sempat bilang bahwa Carrick ini sebenarnya adalah individual yang top juga. Nah, kalau gue pribadi sih melihat bagaimana gue sebagai fans Manchester United, ini kayaknya masih 50-50 ya. Betul. Dan juga kalau ada dari Gary Neville, butuh pelatih berpengalaman untuk melatih Man United. Gary Neville, lu nggak usah bacot ya. Lu aja sama nih, cangkeman ini. Iya, latih apa namanya? Valencia aja 7-0. babuk ya. Jadi tolonglah Gary Neville, pandit-pandit yang di luar sana ternyata emang begitu kualitasnya semua ya. Lu kayak merasa abang-abangan yang kayak, gue mesti bisa ngerosting Lisandro Martinez nih ngomongin itu. Tapi lu malah duri dalam daging anjing. Jadi kata gue tolonglah buat legend-legend di sono, if I can speak in English, please Gary Neville, please coach, do not. Aku suka komennya Pak Rio Ferdinand. Apa? Dia melawan si Roy Keane, komenmu salah iki. Jadi menurutku apa yang ditunjukkan legenda-legenda MU ini adalah toxic mentality dan crab mentality karena tidak rela lihat teman seangkatannya sukses. Tapi kalau lu melihat bagaimana Carrick, 2 pertandingan manis. Tapi ini it's all about siklus sebenarnya. Ketika United ada interim bisa menang, bisa bagus kecuali kemarin Fletcher. Apakah Carrick bisa lebih jauh lagi kalau lo dari kacamata expertise? Kalau dari sudut pandang pelatih interim MU, apalagi kondisi MU berapa tahun terakhir ya, gimana pun mereka akan lebih gampang ketemu Arsenal ketimbang ketemu tim tipikal kayak Fulham menurut gua. Dalam artian kalau ketemu tim yang besar, mereka bisa menang di Anfield. Bahkan Amorim deh dengan pelatih persentase kemenangan terburuk sepanjang sejarah United sebagai pelatih. Di 10 game pertama dia juga menang dari Manchester City. Dia nahan imbang Liverpool di Anfield. Abis itu dia juga nahan imbang Arsenal di Old Trafford di bulan April lalu. Jadi menurut gue MU ngelawan tim besar itu emang selalu punya DNA yang bagus banget mainnya. Mentalitas mereka ke bawah lah sama tim besar. Tapi kalau ketemu tim kayak yang middle lower itu baru ujiannya besar banget. Jadi menurut gue poin gue terhadap Carrick ini nggak bisa kita terlalu sentimental. Kalau menurut gue kalau sampai MU tiba-tiba berubah pikiran, udah dia aja pelatih permanennya, itu nggak berubah dari eranya Glazer yang dulu menurut gua. Ngambil keputusan hanya berdasarkan emosional doang, tapi lu harus based on game by game lah menurut gua sampai akhir musim setidaknya. Bahkan gua masih belum yakin mereka di akhir pekan ini bisa tampil seganas kayak lawan Arsenal. Jadi menurut gua ujiannya masih panjang dan ujiannya justru lawan tim-tim papan tengah sampai ke bawah. Itu PR sesungguhnya bagi Carrick. Oke, berarti ini hanya apa ya? Dok ya, sensasi aja, cuman sementara doang nih, cuman temporary aja nih Dok untuk United seperti ini. Lu akan bisa tertawa-tawa lagi, lu bisa akan lari dengan nyaman, ketemu orang bisa enggak dikatain GGMU. Saya potong. Ente sudah ngefans MU, nonton Old Trafford berkali-kali. Pernah soundnya dipakai MU? Enggak pernah. Dr. Tirta, Fast Liverpool, suaranya MU. GGMU. Itulah MU menggunakan suara fans rival buat jualan jersey Ingat ya, setiap kamu beli jersey ada suara Tirta. Nggak percaya? Lihat konten MU golnya si Kunyah Barbel. Kunyah. Itu kan pakai suara saya. Tapi kalau saya tidak mengkhawatirkan MU lawan itu yang saya takutin itu adalah besok Liverpool dan Newcastle. Ini bukan takut menang. Ini kalau nggak imbang bisa kalah. Kalau kalah siap lagi notif 1000. Abis itu MU-nya juga menang kan. Kalau saya kalah, MU kalah nggak apa-apa. Kita ke goa bersama. Yang jadi masalah kalau kita kalah, MU menang, itu saya habis lagi seminggu lagi. Kalau dari Mas Ade sendiri ngelihat ya bagaimana Carrick hegemoninya lah gitu ya, dengan 2 pertandingan, 2 big match, 6 points buat lawan Fulham. Kan di sini berapa kali gue bilang 2 laga yang sangat mungkin membuat United tuh bisa meraih poin. Kalah enggak, draw atau menang gitu. Dan dua-duanya akhirnya dilalui dengan kemenangan. Karena memang 2 tipe lawan yang menurut gua emang disukai sama United. Mereka suka lawan yang mainnya terbuka, lawan yang mereka butuh counter. Gimana sih lu 3 peluang 3 gol, 3 shot on target 3 gol, itu kan artinya efektif banget lu dalam menyelesaikan umpan. Kalau lu mau ganti sistem lu ganti pelatih kan seperti itu. Iya kan, selalu gue dibilang sebagai
pengacara Amorim gitu ya. Walaupun apa hubungannya gitu kan, gua apa ngebela dia. Cuman kan emang gua melihat itu gitu. Gua melihat hal-hal yang jauh banget sisi positifnya, terutama dari sisi mentality itu. Melawan tim-tim besar satu, lalu melawan tim-tim yang ketika lo udah kebobolan, lo bisa bounce back. Di musim-musim sebelumnya mana bisa sih MU kayak gitu? Ketika lo udah kebobolan, udah lo selesai lo unggul, lo disamain, end up-nya lo pasti kalah gitu. Tapi di era Amorim di musim ini, lo bisa balik lagi, bikin gol kedua cepat, bikin gol penyama skor yang cepat. Itu kan artinya ada something positif yang coba ditanamkan oleh Amorim. Dan menurut gua itu sukses. Lo kan ada di peringkat kelima pas dia dipecat. Iya. Iya nggak sih? Tapi kan bisa jadi parameter kan. Lu bilang tim-tim lain lagi tampil jelek. Tapi kan dia bisa ngambil kesempatan itu untuk ada di peringkat kelima kan. Si Amorim bisa. Jadi mentality yang dibangun dan faktor-faktor yang gue bilang, shots on target salah satu yang paling banyak, created chances salah satu paling banyak. Pencetak gol juga sekarang nyetak golnya 41 di bawahnya Arsenal sekarang. Iya, di era Amorim lah. Create chance, shots on target, shots, pokoknya urusan ofensif itu banyak. Cuman gak banyak yang menjadi gol. Gue bilang belum klop nih, tinggal tunggu aja chance itu menjadi gol. Di era Carrick bisa disempurnakan. Dia bisa menyempurnakan apa yang sudah dibuild itu. Chance banyak, shots on target ada, dan itu bisa menjadi gol. Itu kan yang lacking, banyak yang hilang dari sisinya Amorim. Ya Carrick mendapatkan itu di 2 lawan ini. Dan gue selalu bilang, gue harus nunggu lagi. Lu lawan tim-tim yang parkir bus, tim-tim yang punya sistem ultra defensif, lu bisa nggak melewatin itu? Karena ujiannya adalah itu. Kesuksesan Sir Alex kan lawan tim-tim yang seperti itu. Lu di atas kertas harus menang, ya lu bisa menang. Dan itulah potret seorang juara tuh, ya seperti itu. Lu bisa mengalahkan tim-tim yang memang harus lu kalahkan. Nah ini di atas kertas, mereka kan ketemu tim-tim yang harusnya bisa mereka kalahkan. Tapi belum tentu nih, karena udah terjadi di Desember pun begitu. Fulham, Tottenham, West Ham. Itu tapi menurut gua ini justru potensi yang bisa menyulitkan mereka. Bisa justru membuat mereka sulit untuk mencetak gol dan justru bisa berbalik ke counter menjadi gol kemasukan ke gawang Manchester United. Tapi kalau ini memang bisa dilewati oleh Carrick dan dia bisa melewati 3 pertandingan ini dengan hasil, kan dia nggak main di mana-mana lagi kan? Cuma 3 pertandingan. Makasih udah diingetin ya Mas Aryo ya. Fokus ini dia. Kita kan kalau nyebut 3 pertandingan, tapi nanti ada midweek kalau tim lain kan gitu. Kalau ini enggak kan ya? Fokus deh. Full fokus. Emang cuma di weekend. Jadi ya kalau dia bisa melewati 3 laga ini, berarti pandangan gue terhadap Carrick keliru nih. Emang dia pelatih yang bisa membawa United ke arah yang lebih benar. Ya, itu pembuktian. Karena kan Carrick kalau dihitung masa interim ketika dia gantiin Ole kan juga sebenarnya lawan-lawan yang dihadapin. Belum pernah ngelawan tim yang middle lower tuh. Iya, dulu Arsenal juga, Chelsea dan Villarreal. Dan sekarang City dan Arsenal. Jadi emang kalau lawan tim gede mereka selalu cocok dengan sistem kayak gitu. Lu punya Kunya, lu punya Mbemo, pemain yang siap fast break secepat itu, lu selalu enak lah lawan tim gede. Tapi lu lawan tim kayak Fulham yang lagi on track, Harry Wilson lagi perform, menurut gue itu tantangan yang berbeda gitu. Mereka akan dapat sesuatu yang berbeda juga, dan itu situasi yang menurut gue akan lebih jauh lagi kita mengakses nih si Carrick itu gimana. Walaupun gue masih konsisten di Rabu kemarin gue masih bilang kalau lu bisa ada kesempatan kejar Enrique, ya lu all out ke Enrique lah. Gue pengen lihat pelatih sesungguhnya di MU ketimbang Carrick doang, karena menurut gue ini harus segera dikejar sih, pelatih yang lebih punya capable untuk ngejar itu. Walaupun kalau Adeyani bilang Unai Emery ya. Emery mau diambil Madrid malah. Iya, Unai Emery. Jadi menurut gua kapabilitas pelatih yang kayak gitulah harus. Apa mau slot aja? Enggak, tukar guling kita. Gimana rasanya kalau Carrick ngelatih Liverpool, Dok? Iso enggak, Dok? Kalau aku kan melihatnya dari ada sebuah quote yang bisa memahami orang itu kadang sahabatnya atau malah musuhnya. Terus banyak protes. Kenapa kok bahasnya MU Liverpool mulu? Mas, 2 tim terbesar yang fansnya paling besar situ, Mas. Sorry. Jadi, tolong dimaklumi kalau bahasa itu. Jadi Carrick zaman ujiannya betul. Aku setuju sama Bang Sabto tuh. Kalau pas lawan Fulham, nah itu malah ketakutanku. Kalau besok dia lawan Fulham menang, ya kemungkinan besar bisa 4 besar di tangan. Ada yang komen ini, Dok. Rolando nih, 2 fans terbesar dulu kali, emang sekarang masih Liverpool belum MU. tahu Liverpool MU, Dok ya, Dok ya. Kemarin gue bikin nobar ya, 2 tuh lawan Arsenal sama lawan City. Rame kali, Ini si Roland Sobani harus dikasih paham. Kalau fans Chelsea ngomong, oke, saya segan sama fans Arsenal ya. Mas, kamu tahu ya, lihat view algoritmamu kalau MU menang atau Liverpool menang. Malah sih viral, Mas. Itu udah bukti ya bahwa ini memang gede sekali. Ya tolong direvisi.
Gak usah waham kebesaran. Iya. Mas. Dari semua konten kreator yang buat prediksi MU bakal menang lawan Chelsea dan Arsenal, itu saya doang. Ya di Only One Day itu bukan cocologi. Kenapa? Karena biasanya banget trennya MU itu seperti itu, dan ketakutanku tuh pas lawan Fulham ini aja. Kalau sampai si Carrick ini bisa membuktikan strategi dia cocok lawan Fulham, itu MU beneran bounce back itu. Itu si potong rambut itu, potong berat. Bulan ini Jadi botol. nanti